Ruang tamu sempit tapi kelihatan mahal. Ini 7 trik yang jarang orang tahu. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan juga kalau sekiranya video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Dengan klik tombol share. Nah sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu. Sehat gembira dan happy terus semua ya. Ibu-ibu semua duduk di ruang tamu sambil ngelamun itu kadang bukan karena capek, tapi karena mata sudah lelah lihat ruangan yang rasanya makin hari makin menyempit, padahal ukuran rumahnya ya segitu dari awal nikah. Lihat rumah orang di media sosial, kelihatan adem, lapang, estetik. Sementara ruang tamu sendiri rasanya kayak habis kalah perang, penuh barang, penuh cerita, penuh emosi yang siap meledak kapan aja. Yang bikin gemes itu, ruang tamu ini sering jadi korban cinta ibu-ibu ke barang. Pajangan dikit disayang, hadiah dikit dipajang, kursi gede hasil diskon dibela mati-matian. Walau akhirnya bikin tamu duduk setengah miring. Niatnya biar rumah kelihatan rame dan hidup, tapi yang hidup malah rasa sesak di dada. Baru duduk sebentar sudah pengen rebahan. Belum tamu datang saja, energi mental sudah terkuras. Dan lucunya, saat ruang tamu berantakan, emosi ibu-ibu ikut berantakan. Anak salah taruh sendal bisa naik pitam. Suara TV dikit langsung pengen dimatiin. Padahal yang salah bukan anak, bukan TV, tapi ruang tamu yang terlalu banyak menampung barang dan terlalu sedikit menampung ketenangan. Dari sinilah biasanya ibu-ibu mulai mikir, jangan-jangan bukan rumahnya yang sempit, tapi cara kita memperlakukan ruang tamu yang kebanyakan drama. Ruang tamu sempit itu bukan takdir. Ini bukan hukuman karena rumah kecil atau karena rezeki belum segede rumah tetangga. Ini murni karena cara kita menata dan kebiasaan kita sebagai ibu-ibu yang terlalu baik hati sama barang. Terlalu gampang bilang iya sama semua barang yang masuk rumah sampai ruang tamu. Akhirnya kelelahan menampung semuanya. Aku baru sadar, ruang tamu itu sering jadi korban perasaan. Setiap ada barang, bawaannya sayang. Dikasih vas dari arisan, dipajang. Dikasih pajangan nikahan teman, dipajang. Dikasih jam dinding yang bunyinya lebih berisik dari anak kecil, tetap dipajang. Akhirnya ruang tamu bukan tempat nerima tamu, tapi museum kenangan yang bikin tamu berdiri karena bingung mau duduk di mana. Padahal ruang tamu kelihatan mewah itu bukan karena isinya banyak, justru karena isinya sedikit tapi tepat. Coba perhatiin rumah yang kelihatan mahal. Jarang yang penuh pajangan, kebanyakan malah kosong. Tapi kosongnya itu bikin lega di mata. Kayak orang pakai baju sederhana, tapi kelihatan berkelas. Beda sama pakai semua aksesoris. Sekaligus sampai bingung mau lihat yang mana. Contoh paling sering itu soal sofa. Kita sering ke toko niatnya cuma lihat-lihat. Pulangnya bawa sofa gede karena lagi promo. Pas masuk rumah, sofa lebih dominan dari penghuninya. Ruang tamu langsung berasa nyempit. Jalan tinggal satu jalur kayak antre sembako. Padahal, kalau sofanya lebih kecil sedikit, masih bisa naruh meja kecil. Atau sekadar ruang buat selonjoran. Terus meja tamu. Ini juga sering kejadian. Meja tamu dipilih karena kelihatan kokoh dan berat. Padahal beratnya bukan cuma di lantai, tapi di suasana. Meja kaki besar dan bentuk rame bikin ruang tamu terasa penuh, walaupun isinya cuma itu. Coba bandingin sama meja kecil sederhana. Ruangan langsung lebih ringan, lebih lapang, dan lebih gampang dibersihin. Masalah warna juga sering bikin ruang tamu terasa makin sempit. Banyak ibu-ibu pilih warna gelap karena mikirnya biar tidak gampang kelihatan kotor. Tapi warna gelap di ruang kecil itu kayak nambah beban pikiran. Masuk ruang tamu rasanya sumpek. Duduk sebentar pengen rebahan. Padahal warna terang itu bikin ruangan bernapas dan hati ikut adem walaupun anak lagi ribut. Aku pernah halamin sendiri. Cuma ganti sarung bantal sofa sama gorden ke warna yang lebih cerah. Tidak ganti lantai, tidak ganti sofa, tapi efeknya nyata. Ruang tamu kelihatan lebih bersih,
lebih luas, dan lebih niat jadi ruang tamu. Suami sampai nanya, "Ini habis renovasi ya? Padahal cuma habis belanja online pas diskon." Pencahayaan juga sering disepelekan. Siang hari, gorden sering ditutup rapat karena takut panas. Padahal sinar matahari itu gratis, tapi efeknya mahal. Begitu gorden dibuka, ruangan langsung hidup. Debu kelihatan sih, tapi ya itu bonus kejujuran. Lebih baik tahu debu daripada hidup di ruang tamu gelap yang bikin ngantuk dan emosi. Kalau malam, satu lampu di tengah sering bikin ruang tamu terasa datar dan dingin. Rasanya kayak ruang tunggu klinik, padahal dengan tambahan lampu kecil di sudut, suasananya langsung beda. Lebih hangat, lebih nyaman. Duduk lama tidak terasa. Ngobrol juga jadi lebih enak. Tanpa sadar, sudah 1 jam gosip. Hal lain yang sering bikin ruang tamu sempit itu, kebiasaan naruh barang titipan. Tas belanja ditaruh di kursi, kardus belanja online numpuk di sudut. Mainan anak nyasar ke ruang tamu dan betah di situ. Lama-lama ruang tamu kehilangan identitasnya. Jadi ruang serbaguna yang sebenarnya tidak berguna buat istirahat. Yang paling berat itu proses nyortir. Ini bukan soal tenaga, tapi soal perasaan. Setiap barang punya cerita. Setiap cerita bikin tangan ragu. Tapi aku belajar satu hal. Barang yang cuma disimpan tapi bikin ruangan sesak itu sebenarnya tidak lagi bikin bahagia. Justru bikin capek setiap hari walaupun kita tidak sadar. Begitu barang mulai berkurang, efeknya langsung terasa. Jalan lebih lebar, mata lebih lega, duduk lebih nyaman, dan anehnya, hati juga lebih tenang. Ruang tamu tidak cuma berubah secara fisik, tapi juga secara emosi. Pulang ke rumah rasanya lebih diterima, bukan lebih dituntut. Ruang tamu itu cermin kondisi ibu rumah tangga. Kalau berantakan, kepala ikut penuh. Kalau sesak, napas juga ikut pendek. Makanya menata ruang tamu itu bukan cuma soal estetika, tapi soal menjaga kewarasan, supaya kita tidak gampang capek, tidak gampang marah, dan masih punya ruang buat diri sendiri. Kadang kita merasa rumah sempit karena membandingkan dengan rumah orang lain. Padahal masalahnya bukan di ukuran, tapi di cara memanfaatkan. Rumah kecil yang ditata dengan sadar bisa jauh lebih nyaman daripada rumah besar yang isinya tidak terkontrol. Ruang tamu sempit itu bisa terlihat mahal kalau kita berhenti memaksakan semua hal masuk ke dalamnya. Kadang ruang tamu itu bukan cuma soal sofa dan pajangan, tapi cermin isi kepala kita sebagai ibu rumah tangga. Kalau penuh, ya rasanya sumpek. Kalau lega, ya hati ikut lapang. Makanya tidak apa-apa kalau hari ini kita memilih membereskan rumah pelan-pelan. Karena membereskan ruang tamu itu seringnya sekalian membereskan perasaan yang capek, tapi tidak sempat diungkapkan. Tidak perlu rumah besar, tidak perlu barang mahal, cukup ruang yang bikin kita duduk tanpa ingin menghela napas panjang. Ruang yang bikin tamu betah, dan tuan rumah tidak ingin kabur ke dapur. Karena rumah yang nyaman itu bukan soal pamer, tapi soal bisa ketawa santai sambil ngopi tanpa takut nyenggol meja atau jatuhin pajangan kenangan. Jadi kalau hari ini ruang tamu masih berantakan, santai saja. Itu bukan gagal jadi ibu rumah tangga. Itu cuma tanda rumah sedang hidup, dan kita pun masih belajar. Pelan-pelan dirapikan, pelan-pelan dinikmati. Karena ibu yang bahagia itu bukan yang rumahnya sempurna, tapi yang hatinya cukup lega untuk pulang dan bilang, tidak apa-apa, besok kita benahi lagi. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu-ibu hebat.